Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua, para pemirsa pendengar. Pagi hari ini kita akan mendiskusikan dan menyampaikan informasi terkait dengan program studi baru di Universitas Negeri Medan yang baru menerima mahasiswa baru di jalur ketiga, yaitu seleksi mandiri. Untuk seleksi yang sudah lewat yaitu SNBP dan SNBT, belum dilakukan penerimaan mahasiswa baru untuk prodi Sains Informasi Geografi karena memang baru mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kita hari ini fokus ingin menggali, ingin menyampaikan seperti apa sih informasi terkait dengan program studi Sains Informasi Geografi. Mudah-mudahan informasi yang akan kami sampaikan dapat dipahami dengan baik, sekaligus mendorong para siswa-siswi lulusan SMA sederajat tahun 2024, 2023, dan 2022 untuk bergabung memilih program studi Sains Informasi Geografi di Universitas Negeri Medan. Kita sudah bersama dengan dua narasumber yang memang betul-betul memahami sebagai tim penyusun program studi ini dan akan sebagai dosen sekaligus pengelola program studi Sains Informasi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Darwin Parlongan Lubis, MSI. Sehat Pak Darwin? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Ibu Nina Novira, MSc PhD. Sehat Bu Nina? Alhamdulillah sehat. Baik. Kita akan menggali informasi prodi Sains Informasi Geografi seperti apa ya. Yang pertama terkait dengan apa sih dasar ya? Apakah dasar sekaligus seperti apa informasi yang perlu diperoleh oleh masyarakat tentang berdirinya atau mengusulkan berdirinya prodi Sains Informasi Geografi di FIS Unimed. Silakan Pak Darwin atau Bu Nina. Baik, terima kasih ya. Dasar berdirinya program studi Sains Informasi Geografi ini ya perkembangan teknologi informasi begitu cepatnya, terutama teknologi informasi geospasial, sehingga diperlukan suatu wadah bagi perguruan tinggi untuk membuka salah satu prodi namanya Sains Informasi Geografi yang berbasis dengan teknologi informasi kebumian. Jadi itulah dasar kita, salah satu alasan membuka prodi tersebut ya. Kenapa prodi itu dibuka? Karena kebutuhan pasar di masa depan sangat signifikan ya. Mungkin Bu Nina bisa nambahin? Ya Pak, ya berdasarkan analisis pasar kami juga Pak, bahwa saat ini sangat dibutuhkan tenaga yang kompeten di bidang pemetaan, terutama pemetaan digital. Kemudian lulusan kami yang dari pendidikan geografi saja yang bergelar sarjana pendidikan itu terpakai mereka di berbagai instansi non kependidikan karena kemampuan mereka dalam bidang pemetaan. Sehingga menurut analisis kami sudah sangat layak untuk dibuka program studi yang memang fokus kepada kompetensi bidang geospasial yang memang menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang pemetaan, dan khususnya itu untuk perkebunan dan kebencanaan yang memang khas untuk Sumatera Utara. Akan tapi kami berikan juga kompetensi di bidang pemetaan, di bidang kehutanan juga, kemudian untuk tata kota Pak. Baik, itu informasi awal ya yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama para siswa lulusan SMA ya. Yang kedua ini juga sangat penting ini, yaitu informasi arah kurikulum seperti apa di prodi Sains Informasi Geografi.
Kalau kurikulum silakan Bu Prodi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di awal tadi ya. Jadi memang arahnya itu membentuk lulusan yang kompeten dalam bidang pemetaan, terutama pemetaan digital. Pemetaan gitu. digital. Dan berbagai turunannya untuk pemetaan tematiknya seperti itu, Pak. Baik. Para pendengar perlu disampaikan juga ya, ini agak terlewat tadi, Pak Dr. Darwin ini sebagai ketua jurusan pendidikan geografi di Fakultas Ilmu Sosial Unimed, sementara Bu Nina PhD, beliau ini adalah ketua program studi ya, Sains Informasi Geografi, yang narasumber hari ini betul-betul narasumber yang tepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berikutnya terkait dengan profil SDM dosen sama sarana prasarana belajar nanti pada saat kuliah ya di FIS. Kira-kira seperti apa? Apakah dosennya sudah betul-betul menunjang untuk mencapai profil, melaksanakan kurikulum? Begitu juga dengan sarana prasarana belajar seperti apa? Apakah sudah mendukung? Silakan. Baik, profil dosennya sudah sangat mendukung. Ada 3 doktor dari geografi, terutama sains informasi geografi. Kemudian ada 3 orang juga dokter yang memang S2-nya itu alumni dari penginderaan jauh dan sistem informasi geografi Gadjah Mada. Jadi hampir sama dengan sains informasi geografi. Kemudian masalah sarana prasarana cukup memadai. Kita punya lab komputer SIG A, lab komputer SIG B, termasuk peralatan-peralatan untuk survei dan pemetaan, ada teodolit, ada alat ilmu kurtana dan sebagainya. Oke, kemudian Bu Nina? Ya, kita juga sudah memiliki drone, Pak. Walaupun itu tadinya dari pendidikan geografi ya, kan, tapi pasti bisa dipakai untuk prodi baru kami ini, Sains Informasi Geografi. Dan drone itu fungsinya bukan hanya ambil gambar seperti untuk video atau apa, tapi kalau dalam ilmu penginderaan jauh, drone itu bisa digunakan untuk mengambil foto udara, Pak. Yang mana itu nanti bisa digunakan untuk membangun kompetensi mahasiswa kami di bidang analisis penginderaan jauh. Kalau dari sisi SDM dosen sama Tendik ya, tenaga pendidikan untuk membantu proses perkuliahan dan lab praktek-praktek yang harus dilakukan nanti, apakah ada yang sudah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat yang lain yang sebagai legalitas? Ya, ada 1 orang memiliki sertifikat kompetensi sebagai pilot drone. Ya, kemudian ada 2 orang yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai analis sistem informasi geografi. Ya. Dan ada 3 orang yang sudah menjadi memiliki sertifikat kompetensi untuk asesornya, Pak. Asesor kompetensi di bidang mitigasi bencana. Sehingga sudah insya Allah sudah sangat mendukung gitu, Pak, untuk prodi ini. Baik, para pendengar, SDM dosen sudah sangat qualified ya, dan lulusan dari Eropa, lulusan dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dari sisi SDM, Tendik yang akan membantu praktek-praktek di lab juga sudah sangat baik, memiliki sertifikat kompetensi gitu. Ya, jangan khawatir. Jadi prodi ini luar biasa baru dan memberikan arah karir hidup ke depan yang tentunya sangat baik gitu. Terus yang berikutnya ini profil lulusan ya. Lulusan seperti apa, tamatan dari prodi Sains Informasi Geografi ini nanti kerjanya apa-apa saja, terus gelarnya apa kira-kira? Kalau pendidikan geografi kan sarjana pendidikan, kalau prodi Sains Informasi Geografi ini apa kira-kira gelarnya gitu? Silakan. Baik, terima kasih. Profil lulusan Sains Informasi Geografi tentunya ahli di bidang pemetaan digital ya. Yang kita fokuskan untuk wilayah Sumatera Utara ini ya, konsentrasinya ke perkebunan dan kebencanaan. Itu 2 sektor yang paling utama, walaupun nanti turunannya itu ada tematik lainnya. Kemudian gelar yang disandangkan nanti sarjana geo, SGeo. Sarjana geografi. Iya. Sarjana geografi. Oke, silakan Bu Kapolri. Untuk lapangan kerja saya yakin ini sangat terbuka luas ya, Pak ya.
karena sudah saya singgung di awal tadi, lulusan yang masih bergelar sarjana pendidikan saja itu diterima di berbagai instansi non kependidikan. Seperti ada 2 lulusan kami itu keterima P3K di perhutanan sosial, Pak, dengan sarjana pendidikan karena kompetensi mereka di bidang pemetaan. Kemudian ada yang di BKKBN, Pak, ada di berbagai NGO, seperti WCS Indonesian Program, itu ada satu ini kita, kemudian ada satu lagi di SOS. Jadi yang bergelar sarjana pendidikan saja diterima gitu, Pak, dipakai di berbagai instansi. Maka saya yakin nanti lulusan dari sains geografi ini pasti akan rebutan orang untuk memakai mereka gitu, Pak. Jadi saya yakin itu lumayan ya. Cukup Dan di kurikulum ini juga kita ada magang wajib, Pak. Sehingga itu juga akan memperkenalkan calon lulusan kita gitu ya, mahasiswa kita kepada dunia kerja, dan juga membuka wawasan pasar bahwa ada prodi sains informasi geografi dengan mahasiswa dan calon lulusan yang mempunyai kompetensi yang seperti sudah kita rangkum gitu, Pak. Baik, informasinya luar biasa. Jadi lulusan prodi sains informasi geografi itu pasar kerjanya menjanjikan, karena untuk prodi pendidikan geografi saja yang fokusnya sebenarnya jadi guru pendidikan geografi diterima juga di berbagai instansi ya, lembaga-lembaga kerja. Apalagi lulusan prodi sains informasi geografi yang lapangan kerjanya cukup luas sekali, tidak hanya satu lapangan pekerjaan, tapi di semua lapangan pekerjaan, lini pekerjaan, termasuk nanti perusahaan-perusahaan Eropa, luar negeri yang berkaitan dengan sains informasi geografi akan membuka peluang bagi lulusan prodi sains informasi geografi ini. Sekarang mungkin publik juga ingin tahu, jadi prodi sains informasi geografi ini seperti apa di Indonesia? Karena informasi yang diperoleh banyak masyarakat, prodi ini hanya ada di Jawa ya, di Sumatera belum ada, di Kalimantan belum ada gitu. Jadi mohon informasi agar masyarakat bisa lebih paham kalau di Indonesia di mana saja ada prodi ini ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau di Indonesia pasti di induknya di Gajah Mada sana. Kemudian Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung, Universitas Mahakarya itu yang ada di Jakarta. Kemudian Institut Teknologi Telkom, itu juga ada sains informasi geografi. Baru hanya 4 yang kami ketahui, baru 4 universitas yang menyelenggarakan prodi sains informasi geografi. Dan sains informasi geografi yang ada di Universitas Negeri Medan ini adalah satu-satunya yang ada di Sumatera Utara. Sumatera mungkin. Di Sumatera, di Sumatera. Di luar Jawa mungkin. Di Jawa ya. Di luar Jawa malah ya. Jadi kita adalah cikal bakal ini luar biasa ya, karena perkembangan teknologi informasi begitu cepatnya. Sehingga jurusan pendidikan geografi mengambil alih untuk membuka satu prodi baru yang memang pasar-pasarnya luar biasa. Seperti dikatakan Bu Nina tadi, masing-masing instansi. Ada tadi yang kelupaan, mahasiswa kita juga magang di Bapeda, di BMKG, ya. Itu semuanya berhubungan dengan informasi geografi. Oke. Ya. Mungkin Bu Nina? Ya. Cukup kayaknya ya. Baik. Kalau kita lihat para pendengar, baru diketahui ada 4 perguruan tinggi, berarti Unimed kelimanya ya. Kelima perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi sains informasi geografi. Di Indonesia itu ada 6 ribuan perguruan tinggi negeri swasta, baru ada ya lebih kurang 5 perguruan tinggi. Jadi sangat luar biasa kesempatan untuk meniti karir di prodi ini ya. Silakan mari kita ajak semua untuk bergabung di program studi sains informasi geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Selanjutnya untuk masuk di prodi sains informasi geografi di jalur seleksi mandiri, apakah ada syarat khusus? Hanya boleh lulusan SMA,
ada jurusan IPA, IPS atau bebas ya, apakah bebas lulusan SMA untuk bisa masuk di prodi Sains Informasi Geografi ini? Syarat khususnya diutamakan kalau bisa SMA. Syarat khususnya jurusan IPA. Oh, IPA. Karena kita berhubungan dengan ada fisika penginderaan jauh dan sebagainya. Kemudian yang tidak boleh masuk sains informasi itu geografi yang buta warna. Oh, yang buta warna. Karena buta warna ini ya bagaimana kita bermain di kolaborasi pewarnaan di peta-peta itu kalau dia buta warna. Oh iya. Jadi syarat khususnya itu yaitu tadi SMA, IPA, IPS pun bisa kalau kuat memang dasar IPA-nya. Atau gimana itu Bu Prodi? Saya pikir nggak apa lah ya. Yang jelas buta warnanya itu sih Buta Pak. warna yang paling utama, Ya, paling utama yang karena tidak bisa kita toleransi. karena citra penginderaan jauh itu kan basisnya warna, analisisnya juga nanti berbasis warna gitu kan, sehingga diutamakan bisa tidak buta warna gitu Pak. Baik, kalau di sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unimed memang tidak mempersyaratkan untuk masuk di prodi Sains Informasi Geografi. Di lulusan SMA jurusan IPA, IPS, bahasa atau agama silakan saja, Bisa. untuk mendaftar di prodi Sains Informasi Geografi jalur seleksi mandiri. Nanti akan dilihat dari hasil tesnya ya. Di tesnya nanti setelah dinyatakan lulus akan bergelut di bidang pembelajaran, praktek dan lain-lainnya supaya memenuhi kualifikasi profil lulusan ya. Selanjutnya yang perlu didengar oleh masyarakat terkait dengan Bu Nina sebagai ketua program studi Sains Informasi Geografi. Apakah sebelum menerima mahasiswa baru ini sudah ada kerjasama dengan berbagai pihak atau kira-kira rancangan ke depan kira-kira mau bekerja sama dengan pihak mana saja, pemerintah kah, perusahaan kah, atau yang lainnya? Ya, untuk saat ini kerjasama di jurusan kami sudah ada cukup banyak ya Pak ya. Mahasiswa pendidikan geografi saat ini sudah magang di berbagai tempat yang non kependidikan juga Pak untuk meningkatkan kompetensi. Jadi itu juga nanti akan dilanjutkan. Seperti di BPS itu sudah puluhan mahasiswa kami yang magang di sana, di BMKG Pak, di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kemudian dengan BKKBN, dengan BPN. Kemudian belum lama ini ada mahasiswa kami juga yang magang di perusahaan properti Pak, tapi nanti mereka akan magang membantu di bidang pengukuran tanahnya. Jadi di survei kadastralnya gitu Pak, pemetaan untuk survei tanahnya. Kemudian untuk ke depan ini yang sedang dirintis ini ada dengan BPBD Pak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dengan Bapeda Pak, kemudian selama ini juga ada kerjasama dengan perkebunan dan itu nanti akan ditingkatkan kerjasamanya untuk magang mahasiswa juga gitu ya. Jadi ke depan akan banyak menjalin kerjasama Pak, karena memang mahasiswa kami wajib magang 3 semester terakhir itu mereka magang, sehingga diharapkan ketika lulus mereka sudah terbiasa dengan dunia industri dan dunia industri juga paham tentang kompetensi mereka dan siap pakai. Baik, ini informasinya saya pikir sudah cukup ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Mudah-mudahan yang kami diskusikan bisa menambah pemahaman pengetahuan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung di program studi Sains Informasi Geografi. Terima kasih Pak Dr. Darwin Pralongan. Terima kasih Pak Humas, Ketua Jurusan Pendidikan Geografi FIS Unimed. Terima kasih Bu Nina Novira PhD, Ketua Prodi Sains Informasi Geografi FIS Unimed. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung memilih program studi Sains Informasi Geografi di FIS Unimed pada jalur seleksi mandiri Unimed ya. Pendaftaran sudah dibuka sejak Mei 2024, akan ditutup proses pendaftarannya di tanggal 17 Juli 2024 secara online. Kalau ada kendala permasalahan silakan tanyakan ke
kami di tim pendaftaran ya di Humas atau di media sosial official. Boleh juga langsung ke prodinya ya, ke Program Studi Sains Informasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.